Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Rizky Mulyawati dari kelompok 9, mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian di atas, kata prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sikap mengatur dan mengarahkan. Prinsip memiliki fungsi yang sangat penting. Dengan mengenali prinsip dan memerhatikan prinsip, maka akan bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Pengertian dan fungsi prinsip di atas bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan arti dan fungsi dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menuju pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum planning, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum akan bisa bekerja secara mantap, terarah, dan dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum dibedakan dalam dua kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. 1. Prinsip umum. Ada 5 prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip relevansi. Yang dimaksud dengan relevansi pendidikan di sini adalah adanya kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan itu dianggap relevan jika hasil pendidikan mempunyai nilai fungsional bagi kehidupan. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku atau fleksibel, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ketiga adalah kontinuitas, yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum yang juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat, prinsip praktis. Prinsip keempat adalah praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip efisiensi. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip kelima adalah efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut murah dan sederhana, tetap keberhasilannya harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Prinsip yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip khusus ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman, belajar, dan penilaian. 1. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada 1. Ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, survei mengenai
persepsi orang tua atau masyarakat. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Yang keempat, survei tentang sumber daya manusia. Yang kelima, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Dan yang terakhir adalah penelitian. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Yang kedua, apakah metode tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah teknik tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Yang keempat, apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Yang kelima, apakah metode teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Ada 3 fase yang harus diperhatikan dalam penilaian, yaitu merencanakan alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan pengelolaan hasil penilaian. Dalam menyusun alat penilaian, teks hendaknya mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, menguraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Yang ketiga, hubungkan dengan bahan pelajaran. Yang keempat, tulisan butir-butir tes. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau belum paham, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.